Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberi oleh Allah kesehatan, Masya Allah ya. Kesehatan, kemudian semangat untuk tetap lanjut belajar meskipun bapak-bapak semalaman beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada di antara bapak-bapak yang kakinya bengkak? Hah? Belum? Berarti kurang suwe ya. Sesuk manat sing paling suwe ngoten nggih. Kalau pegel ada ya? Bengkak belum? Baik. Semangat ya. Karena target kita adalah kakinya bengkak. Qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-laila hatta tatawarama qadama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail sampai kaki beliau bengkak. Itu kira-kira berdiri berapa lama, Pak? Belum pernah dicoba? Belum? Mau dicoba nggak? Tambah sehari tadi. Masya Allah. Baik, setidaknya kita mengamalkan sebuah hadis. Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama bi 'ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Siapa yang melakukan qiyamul lail dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Sementara siapa orang yang qiyamul lail dan membaca 100 ayat, maka dicatat sebagai al-qanitin, orang yang taat. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Sementara siapa yang qiyamul lail dan membaca 1000 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang mendapatkan hadiah qintar. Qintar artinya adalah perhiasan, emas atau perak. Sudah berapa ayat, Pak? Semalam berapa ayat? 100 insyaallah lebih ya. Walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah dalam jumlah yang bisa jadi lebih banyak dibandingkan yang ada di rumah. Ya namanya pesantren kilat ya kudu dipaksa saide ya. Semoga nanti sampai rumah enggak dongkol. Pripun, Pak? Semangat ya. Baik, tetap semangat. Kita akan belajar tentang bagaimana cara sholat yang sesuai sunnah. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, materi ini termasuk materi paling penting dalam sanlat, karena kita menghendaki sholat kita adalah sholat sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang kita bawa sampai kita meninggal dunia. Karena seperti yang kita ketahui, amal pertama yang akan dihisap oleh Allah di hari kiamat dari hambanya adalah salat. Sementara penentu kebaikan hamba ketika hidup di dunia adalah kondisi di akhir hayatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh penghujungnya. Nek pucuke apik, kabeh dianggap apik. Pucuke elek, kabeh dianggap elek. Sehingga perjuangan kita sebagai muslim yang baik sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Tidak ada istilah yang penting aku wis tahu. Bukan. Tapi kita pertahankan sampai kita meninggal dunia.
Sehingga kita menjadi orang yang saleh, orang yang baik, ibadahnya sesuai sunnah, sesuai panduan, sampai mati. Maka kita terus belajar. Sebab masih banyak sekali sunnah-sunnah yang tidak kita ketahui. Tahap demi tahap kita belajar. Semoga nantinya Allah jadikan kita sebagai orang yang lebih sempurna dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Baik. Kemudian tentang bagaimana cara sholat sesuai sunnah. Ini insya Allah saya bahas kilas. Kemudian nanti kita akan bahas ini ya. Sunnah yang hilang ketika sholat. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, seperti yang kita pahami dalam sholat, dalam fisik sholat, di situ ada 3 unsur. Rukun, wajib, dan sunnah sholat. Rukun, wajib, dan sunnah sholat. Apa perbedaan antara rukun dan wajib sholat? Apa perbedaan antara rukun sholat dan wajib sholat? Rukun sholat itu apabila ditinggalkan baik dengan sengaja maupun lupa, maka sholatnya batal. Sedangkan wajib sholat jika ditinggalkan dengan sengaja sholatnya batal. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, maka nanti digantikan dengan sujud sahwi. Contoh yang rukun apa Pak? Takbiratul ihram, yaitu bacaan Allahu Akbar. Lalu apa lagi? Membaca Al-Fatihah. Termasuk di dalamnya basmalah, jika kita mengikuti pendapat bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah. Selanjutnya apa lagi? Ruku'. Berikutnya tuma'ninah ketika ruku', betul sekali. Selanjutnya i'tidal. Lalu tuma'ninah ketika i'tidal. Kemudian sujud, tuma'ninah ketika sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud, tuma'ninah ketika duduk di antara 2 sujud. Lalu sujud kembali dan tuma'ninah ketika sujud. Kemudian tasyahud akhir. Ini beberapa rukun dalam salat. Baik. Kemudian yang penting untuk diperhatikan adalah bacaan Fatihah. Orang yang dia bacaan Al-Fatihahnya salah, maka tidak diperkenankan untuk ngimami, kecuali dengan sesama jamaah yang Fatihahnya juga salah ya. Ini dalam keterangan para ulama seperti yang disebutkan dalam mazhab Syafi'iyah dan Hambali. Apabila imam tidak bisa membaca Fatihah dengan benar, maka sholatnya makmum terbagi menjadi 2 hukum. Bagi makmum yang bisa baca Fatihah dengan benar, sholatnya batal. Bagi makmum yang tidak bisa membaca Fatihah dengan benar, persis seperti imamnya, maka sholatnya sah. Pilih mana? Jadi makmum yang nggak bisa baca Fatihah. Aman insya Allah ya. Ngerti Pak? Ya jangan ya. Harusnya kita bisa baca Fatihah. Makanya kami sampaikan kepada masyarakat, nyuwun tulung ya, khusus untuk masalah Fatihah ini harus ada standarnya. Sehingga kalau mau jadi imam, Fatihahnya kudu bener. Nek Fatihah durung bener, jangan nekat jadi imam hanya gara-gara kroso tuwo. Loh kenapa? Karena urusan sholat ini masalah sah dan batalnya orang yang berada di belakang kita. Bukan masalah senioritas usia. Sebab yang namanya usia itu, tua itu prestasi atau bukan Pak? Hah? Menjadi tua itu prestasi atau bukan? Hah? Bisa prestasi ya. Tua itu kan sifatnya otomatis nggih, Pak. Timbarno wae ya tua. Tapi untuk bisa jadi pinter, ngerti melalui proses, ada usaha. Ada usaha yang dikeluarkan oleh manusia. Makanya kesenioran usia atau senioritas usia dalam urutan imam oleh Nabi SAW ditaruh di paling belakang.
Sehingga urutannya itu aqra'ukum li kitabillah, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Kemudian a'lamukum bis sunnah, yang paling ngerti sunnah. Kemudian aqdamukum islaman, yang paling dulu masuk Islam. Kalau masuk Islamnya bareng, aqdamukum hijratan, yang paling dulu hijrah. Baru yang terakhir akbarukum sinnan, sing paling tua. Sehingga masalah senioritas usia untuk keberhakan jadi imam itu ditaruh oleh Nabi SAW di paling belakang kriterianya. Aku lulusan sanad kudu dadi imam. Nanti dulu dites dulu Pak ya, Fatihahnya sudah benar ataukah belum? Sudah bisa memastikan Fatihahnya benar Pak? Belum? Masih banyak yang keliru. Tolong nanti dilanjutkan setelah sampai rumah. Pokoknya Fatihah kudu benar. Baik. Selanjutnya ada wajib sholat. Wajib sholat itu tadi ya, jika ditinggalkan dengan sengaja hukumnya batal. Tapi kalau ditinggalkan lupa diganti dengan sujud sahwi. Dalam sholat yang merupakan wajib sholat apa saja? 1. Tasyahud awal. 2. Bacaan-bacaan dalam rukun. Misalnya membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku, membaca Rabbana walakal hamdu ketika i'tidal, atau membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Ini hukumnya wajib. Jika ada orang yang ketuker, Pak, aku pas ruku mau doa sujud. Kenapa? Ngantuk ya Pak. Berarti terhitung sama seperti tidak membaca. Jenengan ruku maca Subhana Rabbiyal A'la, berarti kan sama dengan tidak membaca doa ruku. Kalau jadi imam maka nanti sujud sahwi. Tapi kalau makmum tidak perlu, sebab ditanggung oleh imam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wal imamu dhaminun, imam itu menjadi penjamin. Enaknya jadi makmum kayak gitu Pak ya. Jadi keliru-keliru saidik, jika tidak sampai membatalkan sholat, maka dia tidak harus ngulangi sholatnya. Wallahu alam. Baik. Sekarang kita langsung masuk ke sini ya, sunnah yang hilang ketika sholat. Nanti sekilas saja, insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Pun sarapan dereng? Sahur ya, Masya Allah, barakallah fiik. Yang pertama ini Pak, mendekat ke sutroh. Sutroh niku napa Pak? Pembatas, bukan kain sutra ya, pembatas. Apa yang dimaksud dengan pembatas? Benda yang memiliki ketinggian tertentu yang kita taruh di depan kita ketika kita sholat. Dan sutra itu harus punya ketinggian menurut pendapat yang lebih kuat. Maka ketika Nabi SAW menyebutkan tentang sutra, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhiratir rahl, apabila kalian sudah meletakkan benda yang tingginya seperti muakhiratur rahl. Napa niku Pak? Bagian belakang pelana, yang itu tingginya kurang lebih 30-an senti. Sehingga sutroh itu harus punya ketinggian. Maka bentuknya bukan HP ditaruh depan, kunci ditaruh depan, apa namanya dompet, bahaya itu Pak. Sehingga harus benda yang punya ketinggian. Contohnya apa Pak? Kursi, meja, tas, atau ada orang yang sedang duduk kita jadikan sebagai sutroh. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah ketika kita sholat sunnah. Tolong sebisa mungkin pada waktu sholat sunnah jangan asal milih tempat. Neng buri depannya kosong. Nah ini berarti dia sholat tapi tidak ada sutroh berupa ketinggian. Terus yang benar pripun? Silahkan mendekat ke tiang atau ke tembok depan atau cari orang yang sedang duduk biar kita bisa mendekat ke sutroh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La tusalli illa ila sutratin." Janganlah kalian salat kecuali dengan menghadap ke sutra. Wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Dan jangan biarkan siapapun lewat di depanmu. Sehingga kita diperintahkan kalau ada orang yang lewat diapain, Pak? Ditahan sebisanya. Nek nasubri pun, ini ku. Atau tidak gelut ya. Dan beberapa kali saya mengalami seperti itu. Sampai pernah tak tahan-tahan ini lama sekali. Kok nggak geser-geser orangnya? Ini kuat-kuatan itu. Sudah, beliau kemudian pindah. Tapi setelah itu saya dihadang di luar masjid. Duh, ini kisah itu, Pak. Saya masih ingat di masjid daerah Kasian, Bantul ya. Tak tahan, begitu keluar ternyata orangnya ngadang. Cuman karena saya buru-buru ya melayu. Baik, hadis Ibnu Hibban. Kemudian dalam hadis yang lain dari Sahal bin Abi Hathmah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha." Nah, di sini ya ada kalimat, kalau kalian salat dan di depannya sudah ada sutra seperti tembok atau tiang atau apapun, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan apa? Falyadnu minha, mendekatlah ke sutra. Falyadnu minha, mendekatlah ke sutra. La yaqta'u syaitanu alaihi salatahu, maka setan tidak akan memutus salatnya. Dan ini dimaknai salah satunya adalah mengurangi pahala salat. Karena ketika kita salat dan ada orang yang lewat, itu bisa mengurangi pahala salat. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, jika ada binatang atau anak kecil yang lewat lalu kita biarkan, bisa memotong setengah pahala sholat kita. Wis sholate gak sepiro khusyuk, oke sing kurang, ganjarane saithik kepotong separuh. Entek, Pak, karek saithik. Sayang ya. Maka kita pertahankan. Kita pertahankan daerah teritorial sholat. Jangan sampai dilanggar oleh orang lain. Selanjutnya, angkat tangan yang benar di posisi yang tepat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Monggo. Oh, boleh. Masya Allah, baik. Baik. Sutra itu apakah hanya berlaku untuk imam dan sholat sendirian? Jawabannya betul. Sedangkan makmum tidak punya sutra. Maka makmum ketika sholat jamaah boleh dilewati di depannya. Misalnya ada yang batal begitu ya. Nah, dia bingung nih. Mau lewat mana? Nah, itu dia boleh lewat di depan makmum yang lain. Apalagi kalau pintunya di samping. Sebab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah lewat di depan beberapa orang yang sholat jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam dan Ibnu Abbas lewat di depannya. Baik. Sekarang ini, angkat tangan yang benar di posisi yang benar. Angkat tangan hukumnya apa, Pak? Sunnah. Dan ketika kita lakukan, maksimalkan untuk melakukannya biar pahala sunnah itu lebih maksimal. Ibnu Umar menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan beliau hadwa mankibai, sejajar dengan pundak. Idza iftataha shalah, ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku dan ketika i'tidal. Dan beliau tidak lakukan itu ketika sujud. Kemudian posisi telapak tangan tidak ditekuk, tidak digenggam, tapi dibuka lurus. Jari tidak terlalu lebar, tidak harus rapat banget, biasa saja, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Nah, biasanya kita kalau ngangkat tangan waktu sholat itu gerakan otomatis. Allahu Akbar. Nah, gini ya. Nanti coba dilihat videonya waktu sholat. Kan kelihatan banget, kayak gini ya. Atau gini ya.
Karena tidak serius. Maka sholat kalau serius, ya gerakannya kudu serius. Kalau ada orang latihan baris berbaris misalnya di TNI atau di kepolisian ya, hormat itu ada ukurannya, Pak. Nek gak serius diapain, Pak? Hah? Itu pentung karo komandan nih. Itu gerakan yang tidak ada nilai pahalanya. Misalnya hormat, gerak, udah hormat dia, tapi nggak serius sama saya. Ini, pasti dia akan dimarahi oleh komandannya. Kita di hadapan Allah dalam melakukan gerakan juga yang serius ya. Baik. Kemudian sesekali mengangkat tangan sebelum sujud. Sesekali mengangkat tangan sebelum sujud. Karena ada riwayat dari Malik Ibn Khuwairits, Nabi SAW yarfa'u yadaihi fi salatihi. Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau ketika bangkit dari ruku', wa idza sajada, dan ketika mau sujud. Wa idza ra'fahu min sujudihi, dan ketika bangkit dari sujud. Hatta yuhadhiya biha furu'a udhunai. Beliau angkat setinggi telinganya. Sehingga ketinggian telapak tangan ketika diangkat bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Digabung boleh nggak, Pak? Allahu Akbar. Jangan. Harus salah satu nggih. Baik. Lalu berdasarkan hadis Malik Ibn Khuwairits, ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa ngangkat tangan ketika sujud dan bangkit dari sujud itu sifatnya dilakukan sesekali, bukan sunnah yang rutin. Sunnah rutinnya itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar. Makanya Ibnu Umar mengingkari, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujudihi. Nabi SAW tidak mengangkat tangan ketika sujud. Namun Malik Ibn Khuwairits pernah melihat Nabi SAW mengangkat tangan ketika mau turun sujud dan bangkit dari sujud. Sahabat Malik Ibn Khuwairits ini sahabat yang meriwayatkan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengangkat tangan beliau ketika rukuk dan sujud. Maka boleh kita lakukan sesekali. Setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, terus Allahu Akbar, turun sujud. Sambil mengangkat tangan. Berikutnya, mencengkram lutut ketika ruku'. Nabi SAW pernah berpesan kepada Anas bin Malik, apabila kau ruku', fadha' kaffaika ala rukbataik wafruj baina asabi'ik. Letakkan telapak tanganmu di lututmu dan renggangkan jari-jarimu. Letakkan telapak tangan di lututmu dan renggangkan jari-jarimu. Maka mencengkram seperti ini. Sudah? Tangan diletakkan di lutut, bukan di betis, bukan di paha. Kalau diletakkan di betis, nanti terlalu nunduk. Kalau diletakkan di paha, rukuknya batal. Karena rukuk minimal kemarin yang diajari Ustadz Aris, harus bisa menggayuh apa, Pak? Tangan harus bisa menggayuh lutut. Posisi tangan ketika rukuk itu ada dua. Sing sarungan saged niku. Nek nganggo celana bolong. Makanya pakai jubah ini biar bisa mempraktekkan kayak gitu, Pak. Jadi kedua tangan digabungkan, kemudian ditaruh di sela-sela dua lutut. Posisi seperti ini disebut dengan tatbik.
Dan dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tatbik. Namun setelah itu beliau tinggalkan dan beliau letakkan telapak tangannya di lutut. Tapi tatbik ini masih dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ruku beliau pakai tatbik. Nah. Dan yang benar tatbik ini sudah dihapus, maka tinggal posisi yang tepat adalah mencengkrap di lutut. Selanjutnya, kepala dan punggung lurus ketika ruku. Kepala dan punggung lurus ketika ruku. Kata Aisyah, Nabi SAW kalau ruku lam yushkhis ra'sahu, kepalanya tidak dingkluk, walam yusawwibhu, kepalanya tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah, walakin baina dzalika, namun di antaranya. Maka kepalanya lurus dengan punggung. Digambarkan oleh para sahabat ketika Nabi SAW itu ruku, saking lurusnya punggungnya sampai ketika ditaruh air di atasnya tidak tumpah. Coba dipraktekin, insyaallah. Dipraktekin. Masya Allah. Baik. Monggo, Pak. Ustaz, Pripun? mungkin mau maaf Posisi untuk kaki. ini Ustaz, untuk pertanyaannya mungkin bisa nanti di Oh gitu, baik. Posisi kaki lurus atau boleh bengkok? Oh gitu, baik. Mekangkang. Posisi kaki intinya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit, tapi sejajar dengan pundak. Sedangkan apakah nanti beloknya kanan kiri atau lurus atau malah masuk, ini kembali kepada mana yang paling nyaman bagi orang yang sholat. Karena kami tidak menjumpai dalil khusus tentang itu. Mohon maaf, peserta bertanyanya nanti nih, karena tadi Ustaz Ami sudah sampaikan tanya jawab sesinya di akhir, karena materinya biar selesai. Mohon ditahan dulu, kalau perlu tidak lali dicatat pertanyaannya, biar materinya selesai. Siap, okay. Karena ada sebagian orang yang seperti ini ya, karena masalah usia ada yang begini, sehingga mana yang lebih tepat, apa yang paling nyaman bagi badan, silahkan dilakukan. Selanjutnya, nah ini penyakit besar ini ya, tidak tumak ninah ketika sholat. Tumak ninah itu rukun. Kalau orang tidak tumak ninah, maka sholatnya batal. Jika orang tidak tumak ninah, sholatnya batal. Sehingga ada orang yang sholat tarawih nih kok nggih. Culat-culit 23 rakaat 7 menit pletas. Cuman 7 menit. Bahkan ada yang 5 menit. Apa hukum sholat seperti ini? Batal. Sudah lihat videonya, Pak ya? Sudah, baik. Praktek seperti ini. Nah, ini saya ketemu video kayak gini ya. Masya Allah ya. Kalau lihat tuh. Cukup ya. Yang terdengar dari Fatihahnya cuma dolin. Dolin artinya apa, Pak? Sesat. Jadi bolak-balik ngomong dolin, sesat. Iki sholat apa kok ngomong sesat terus kan? Yang bawahnya, ini kan ada 2 video ya. Yang video satunya lebih parah lagi. Dan yang sama, terdengarnya cuma dolin. La haula wala quwata illa billah. Pripun? Diaminkan ya. Dolin, sesat, amin kan.
Jadi dari makmum cuma terdengar amin, dari imamnya cuma terdengar dhalin. Apa hukum orang sholat seperti ini? Batal. Berdasarkan hadis ini ya, Nabi SAW pernah melihat ada orang yang sholatnya tidak tumak nina, lalu beliau minta ulangi sholatmu sampai 3 kali. Berkali-kali seperti itu salah terus. Kemudian oleh Nabi SAW diluruskan. Penyakitnya dia tidak tumak nina. Makanya di sini beliau mengatakan hatta tatma'inna. Nah, kata tumak nina ini dengan kalimat tatma'inna. Selanjutnya, menempelkan dahi dan hidung di lantai. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah enggak menerima salat di mana hidung enggak nempel sebagaimana dahi yang nempel. Sehingga kadang ada orang yang salat hidungnya diangkat. Keliru ya. Harusnya gimana, Pak? Hidungnya ikut nempel sebagaimana dahinya nempel. Kalau kena ketu pripun? Insya Allah sah. Dan dulu para ulama salaf mereka itu pakai surban yang tebel sehingga ketika sholat sebagian kulit nempel, sebagian kena sorban. Dan itu hal yang biasa di masa silam. Sehingga ini tidak termasuk pembatal sholat. Maka ibu-ibu misalnya muknanya kemajuan pakai ikat itu Pak ya, bandu terlalu maju, ini insya Allah sholatnya sah. Karena bukan syarat nempel di situ harus nempel di sajadah. Yang penting ini ditempelkan di tempat dia sholat, meskipun tertahan peci sebagian. Baik. Hidung kan tidak mungkin ada penutup hidung, ada Pak? Masker ya, tidak apa-apa. Nih. Kalau ditutupi masker nggak apa. Kemudian meletakkan kedua tangan di lantai sejajar dengan pundak dan telinga ketika sujud. Dari Abu Humaid, beliau menceritakan Nabi SAW ketika sujud amkana anfahu. Beliau meletakkan hidungnya dan dahinya. Lalu beliau bentangkan kedua tangannya ke samping dan meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Jadi ketika sujud begini ya, sejajar dengan pundak. Baik. Sudah? Ini kalau sholatnya sendirian atau jadi imam. Tapi kalau jamaah jadi makmum, ya jangan lakukan ini jika samping kanan kirinya ada makmum yang lain, kecuali jika pandemi. Nah, waktu pandemi itu makmum bisa melaksanakan sunnah ini ya. Meskipun tidak semuanya mengamalkan sunnah ini. Sayang banget ya, setelah pandemi selesai nggak bisa dia sudah. Tayyib. Selanjutnya, merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke kiblat waktu sujud. Wa'il bin Hujr bercerita, kana idza raka'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ah. Nabi SAW kalau ruku jari-jarinya itu direnggangkan, tapi kalau sujud jarinya dirapatkan. Nah, ini perbedaan antara ruku dan sujud. Ruku itu mencengkram, jarinya renggang, sujud itu jarinya dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Bukan melebar ke samping, tapi dihadapkan ke arah kiblat. Nah, ini dari Bara' bin Azib, wa idza sajada wajjaha asabi'ahu qibalal kiblat. Apabila Nabi SAW sujud, beliau menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Loh, sahabat nih loh Pak. Gerakan kecil-kecil seperti ini diceritakno, Pak. Perhatian banget mereka dengan gerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada manusia yang gerakannya ketika ditiru bernilai ibadah selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kalau niru orang lain dan dia bukan Nabi, nggak ada nilai pahalanya. Tapi kalau niru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada nilai pahalanya. Maka pastikan setiap gerakan sholat kita ada dalilnya.
Sehingga jadikan sholat kita berdalil. Jadikan sholat kita berdalil. Maka kalau kita ditanya, Pak, jenengan sholat kok kayak gitu kenapa? Oh, ini konten dalile. Pundi Pak, lali aku. Nanti buka bukunya ya. Baik. Selanjutnya merapatkan kedua tumit waktu sujud. Waktu sujud tumitnya rapat. Faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Aisyah bercerita, saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya beliau tidur di sampingku. Ya, begitu Aisyah ngelilir kok gerayang-gerayang bojone hilang. Lalu fawajadtuhu sajida rasan akibaihi mustaqbilan bi atrafi asabi'ihil qiblah. Lalu saya jumpai beliau dalam posisi sujud, rasan akibai, merapatkan kedua tumitnya. Tangan Aisyah itu nepek. Nepek niku bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Mengenai ya. Tangan Aisyah radhiyallahu anha itu mengenai kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang dirapatkan ketika sujud. Maka ini menunjukkan jika satu telapak tangan Aisyah bisa mendapatkan dua tumit dalam satu waktu, berarti menunjukkan tumitnya apa? Nah, karena kalau tumitnya renggang, nggak cukup ini tangan Aisyah. Dan beliau menghadapkan ke kiblat bi atrafi asabihi. Jari-jari kakinya dihadapkan ke kiblat. Cara jari kaki menghadap kiblat gimana, Pak? Ditekuk. Ditekuk. Masya Allah. Dan ini manfaatnya besar. Ini manfaatnya besar. Ada salah satu dokter ya, tetangganya Pak Hasan. Dokter Zainal Muttaqin. Beliau pernah menyampaikan, orang kalau bangun tidur itu kalau bisa jangan langsung jegrek tangi. Bisa berbahaya. Ya ibaratnya seperti air yang dituntek ya. Jadi nanti darahnya bisa otaknya bisa suplai darahnya kurang. Maka bertahap dulu ya. Miring kanan, turu meneh. Ya, jangan ya. Miring kanan, miring kiri sebentar, terus duduk. Setelah itu berdiri. Terus beliau sarankan jinjit. Beliau itu nyarankan jinjit. Kenapa jinjit? Ternyata itu bagus untuk keseimbangan otak belakang, otak kecil. Bagus untuk organ keseimbangan. Wonten dokter boten teng mriki. Hah? Oh Pak Dokter Joko, Masya Allah. Pangapunten nggih Pak. Mungkin nanti Pak Dokter ngoreksi ya. Nek ngelangkai dokter iku wedi kula nih. Kualat nanti. Nah, kemudian saya teringat, Masya Allah, kaum muslimin tangi turu ya seperti ini. Waktu sholat, tahajud, atau sholat witir, atau minimal sholat subuh. Sehingga sebenarnya ini tuh bagus sekali untuk kesehatan. Bagi sebagian orang kan loro kabeh, Pak. Loro niku nek dereng kulino. Nek kulino insya Allah bisa lebih nyaman. Kadang orang tidak mau melakukan gerakan tertentu itu karena terlalu memanjakan fisik. Terlalu memanjakan fisik. Pak, mbok sesekali dipaksa saedek ya ora apa-apa. Ya kecuali kalau sujud seperti ini terus mlebu rumah sakit nih, jangan dilanjutkan ya. Nanti ndak ustadznya dilaporkan ke polisi, Pak. Baik. Selanjutnya, merenggangkan antara paha dengan perut ketika sujud. Artinya pada waktu sujud itu dibuat agak longgar antara paha dengan perut. Seperti apa sih Pak? Contohnya, coba saya mungkin di sini ada. Nah, ini tadi posisi tangan direnggangkan ya. Kemudian kalau sujud kelihatan dari samping, di sini tidak ada. Nah ini kelebihan. Ini kelebihan. Yang bawah ini Pak, yang disilang nih. Kelebihan.
atau tangannya ditaruh di tanah, sikunya ditaruh di tanah. Nah, kurang lebih seperti ini, tumit dirapatkan, lalu antara lambung dengan paha dibuat agak renggang. Sehingga tidak terlalu pendek, tapi agak panjang. Ngerti ya? Baik. Coba kita lanjutkan dulu. Berdasarkan keterangan Abu Humaid, wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ghaira hamilin batnahu. Nabi SAW ketika sujud, beliau renggangkan kedua pahanya tanpa sedikit pun menyentuh paha dengan perut. Sehingga tidak dibuat rapat, tapi dibuat renggang antara paha dengan perut. Selanjutnya, dalam sholat kita dianjurkan menjaga variasi bacaan sholat. Kula badhe tanglet. Doa sujud apa, Pak? Subhana rabbiyal a'la. Yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang lain. Redaksi yang ketiga. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Redaksi yang keempat. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama. Jenengan kalau memiliki beberapa redaksi untuk gerakan-gerakan rukun, ada 3 manfaat yang didapatkan. 1, menjaga kelestarian sunnah Nabi SAW. Biar nggak hilang, Mbak. Karena kalau masyarakat semuanya nggak pernah menghafalkan, suwe-suwe hilang. Sebab nggak pernah dipelajari. Lalu yang kedua, mengamalkan variasi sunnah Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengamalkan ini, kita ikut-ikutan mengamalkan. Secara bergantian. Yang ketiga, menghindari potensi ta'assub terhadap ormas. Jenengan kalau tahiyat pripun? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyib. Oh, NU. Kalau Bapak bacanya apa? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibah. Oh, Muhammadiyah. Nek doa iftitah, Allahumma ba'id baini, Muhammadiyah. Jenengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, NU. Sejak kapan ada salat Muhammadiyah, salat NU? Tapi kalau kita ditanya, jenengan kalau tahiyat gimana? Kadang at-tahiyatu lillah, wassalawatu wat thayyibat, kadang at-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah. Jenengan ini anu apa Muhammadiyah? Muhammadinu. Wah. Kamandanu. Kadang Muhammadiyah, kadang NU. Padahal semuanya sunnah. Namun itulah salah satu pengaruh dari kurikulum pendidikan. Kalau kurikulum itu menjurus pada satu titik saja, maka nanti dianggapnya itulah yang benar. Saya masih ingat salah satu guru saya ketika tanya, kamu kalau iftitah baca apa? Baca ini. Oh, sudah, wis bener, ojo liyane. Yang lainnya enggak boleh. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, gerakan yang dilarang ketika sholat. Ini cukup banyak ya. Jadi mohon maaf, sekali lagi barangkali nanti dalam penjelasan saya kok bertentangan dengan kebiasaan sebagian jamaah. Tapi disclaimer sudah saya sampaikan di awal. Kalau terjadi seperti itu, Bapak-bapak sudah siap untuk menerima. Ya. Baik, satu ini ya. Gerakan dilarang ketika sholat ada 2 alasan. 1, meniru wong kafir. 2, meniru kewan, meniru binatang. Sebab kita tidak boleh melakukan gerakan meniru makhluk yang lebih rendah dibandingkan kita. Dan termasuk meniru orang kafir ini adalah meniru setan. Setan itu kafir bukan, Pak? Kafir. Maka kita tidak boleh melakukan gerakan meniru setan, tidak boleh. Coba kita lihat sekarang. Turun sujud seperti onta.
Nabi SAW bersabda, kalau kalian sujud jangan turun seperti turunnya onta. Nah, beliau jelaskan, sujud seperti turunnya onta ndak boleh. Terus yang benar pripun? Di lanjutan hadis, beliau ngasih penjelasan. Lakukan seperti ini, biar nggak sama dengan turunnya onta. Beliau mengatakan, wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Letakkan tanganmu sebelum lututmu. Dalam riwayat yang lain, Nafi' bercerita, kana Ibnu Umar yada'u yadaihi qabla rukbataihi. Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Sehingga sing bener turun sujud itu lutut dulu atau tangan dulu? Ada dua pendapat memang dalam masalah ini. Namun saya pribadi lebih cenderung untuk mengambil pendapat berdasarkan hadis ini. Tangan dulu sebelum lutut. Loh Pak, tapi ketoknya kok malah mirip onto. Itu kan perasaan kita yang menilai. Wong Nabi SAW ngajari kayak gini. Beliau melarang jangan lakukan ini. Sudah? Selanjutnya silahkan turun tangan dulu sebelum lutut. Biar tidak seperti itu. Karena beliau yang paling paham dengan apa yang beliau maksudkan. Apa sih yang dimaksud jangan turun sujud seperti turunnya onta? Nabi SAW sudah ngasih penjelasan. Dan beliau paling paham dengan apa yang beliau maksudkan. Dipahami insya Allah? Alhamdulillah. Baik. Meskipun kita tetap menghormati adanya pendapat sebagian ulama yang mengatakan turun sujud lutut dulu. Jadi kita tetap menghormati perbedaan. Namun kita kalau membahas kira-kira mana yang lebih kuat sehingga bisa saya amalkan secara pribadi. Anda bisa mengamalkan sesuai yang Anda pelajari. Selanjutnya, membentangkan tangan seperti anjing. Rasulullah SAW mengajarkan cara sujud yang benar. I'tadilu fis sujud wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kal. Bersikaplah i'tidal. Ini lafadznya i'tadilu. Bersikaplah i'tidal ketika sujud. Makna i'tidal di sini Pak artinya adalah melakukan sujud ideal. Lakukanlah sujud yang ideal. Jangan bentangkan lengan kalian di tanah sebagaimana anjing. Gimana Pak membentangkan sebagaimana anjing? Siku ditaruh di tanah. Nah, kayak ini tadi ya. Siku ditaruh di tanah. Mana tadi? Yang bawah. Masih ngerti berarti ya. Jadi meskipun wilayah sujud kita sempit, tapi siku tetap kudu diangkat. Tidak boleh siku ditaruh di bawah. Ya, sehingga ketika sujud ya sikunya tetap kudu munggah. Selanjutnya, duduk iqa seperti anjing. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku melakukan 3 hal dan melarangku 3 hal. Lalu 3 hal yang dilarang itu apa saja? 1. Mematuk seperti mematuknya ayam. Maksudnya ketika sholat cepat. Jadi koyo ayam notol ya. Saking apa? Cepet mong cula. Seperti ayam mematuk. Yang kedua, wa iqa'in ka iqa'il kalbi. Duduk iqa' seperti anjing. Waltifatin kaltifati tha'lab, dan tolah-toleh seperti rubah. Ini bukan rumah ya. Rubah. Karena rubah itu tolah-toleh, gampang tolah-toleh. Baik. Nah, coba iqa' anjing ya kayak gini, Pak. Jadi duduk iqa' itu ada 2.
Duduk ik'a. Ini duduk ik'a yang disyariatkan seperti ini. Nah, ini duduk ik'a yang sunnah ya. Duduk ik'a yang sunnah. Yang kedua, ik'a seperti anjing. Begini. Ya, kayak itu, Pak. Prakteknya bagaimana? Ada orang yang kadang selesai sujud, dia duduk ik'a seperti ik'anya anjing. Baru setelah itu dia bangkit. Nah, ini hukumnya tidak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian duduk seperti duduknya setan. Nah, duduk seperti duduknya setan itu seperti ini. Kemarin saya. Nah, ini ik'a yang dilarang juga kayak gini ya. Jadi pantatnya ditaruh di bawah. Ini ik'a yang benar, al-ik'a al-masyru'. Ik'a yang disyariatkan. Dan Nabi SAW melakukan ini ketika duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kalau duduk sebelum berdiri, duduk istirahat, caranya iftirash, bukan ik'a. Kemudian ada ik'a seperti setan, itu tangannya ditaruh belakang. Tangannya ditaruh belakang. Baik, kemarin saya punya itu. Mana? Hilang. Ya. Jadi dia duduk. Oke. Baik, coba kita lanjutkan. Nah, di sini ada keterangan An-Nawawi. Apa yang dimaksud dengan wa kana yanha an uqbatis syaitan? Nabi SAW melarang duduk seperti duduknya setan. Beliau melarang ini, maksudnya adalah kata Nawawi, wa fassara Abu Ubaidah wa ghairuhu bil iqa'il manhi anhu ay fis salah wa huwa ayyul siqa al-yatahu bil ardi. Nah, dia pantatnya nempel di tanah, betis ditegakkan, tangan diletakkan di tanah seperti duduknya anjing atau binatang yang lain. Yang tadi ya, betis ditegakkan. Nah, biasanya orang nek kesel bal-balan ya seperti itu ya. Makanya nek bal-balan jangan seperti itu ya. Ini dia. Nah, ketemunya di sini ternyata. Ini ik'a seperti duduknya setan, tidak boleh ya. Yang ini ik'a yang disyariatkan. Oke. Sampun. Selanjutnya, duduk nyender seperti orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai ini sinten? Yahudi. Dari Asyarid bin Suwaid, Rasulullah SAW melihatku duduk seperti ini. Wada'tu yadil yusra khalfa dhahri wattaka'tu ala aliyati yadi. Aku meletakkan tangan kiriku di belakang, lalu aku bersandar dengan tangan kiri itu. Nabi SAW mengatakan, Ataqudu qi'adal maghdubi alaihim. Apakah kau duduk seperti orang yang dimurkai? Bersila, tangan kirinya di belakang. Nah, kalau dua enggak apa-apa. Nek mong siji miring, enggak boleh. Ngeten nggih?
Kalau dua nggak apa-apa. Kalau mong siji kemudian sing tengen nyekel gorengan niku mboten angsa. Iki karo nyekel gorengan. Nggih. Selanjutnya jungkat-jungkit seperti ayam mematuk karena cepat. Karena cepat. Ini tidak boleh juga ya. Salat yang terlalu cepat tadi salatnya batal, dan Nabi SAW menyebut itu sebagaimana salatnya orang yang sebagaimana layaknya ayam mematuk. Coba kalau mau dilihat. Ini lebih cepat yang bawahnya ini. Iki opo ini? Subhanallah. Ini sholatnya batal, dan dulu Hudzaifah Ibnul Yaman pernah menjumpai orang yang sholatnya seperti ini. Lalu beliau samperin orangnya, kemudian disampaikan oleh Hudzaifah, berapa lama kau sholat seperti ini? 40 tahun. Lau mitta ala hadha, mitta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai kau mati dan sholatmu seperti ini, kau mati tanpa membawa ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam. Tapi itu dibanggakan ya. Baik. Selanjutnya, kopat kapit seperti keledai. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ketika kami sholat bersama Rasulullah SAW, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sambil berisyarat dengan kedua tangan ke samping masing-masing. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, alamatu mi'un biaidikum ka'annaha addabu khayli syumsin. Mengapa kalian mengangkat tangan kalian seperti keledai yang suka lari? Maksudnya adalah ekornya itu loh Pak, nggak bisa gerak. Keledai itu ekornya nggak bisa, seperti kopat kapit. Kalian cukup letakkan tangan kalian. Innama yakfi ahadukum ayyadu ayadahu ala fakhidhihi. Cukup letakkan tangan kalian di paha, terus tenang, gak usah kopat kapit dibuka. Tsumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimali. Kemudian silahkan mengucapkan assalamualaikum ke arah kanan dan ke arah kiri. Masya Allah. Ya, maka kalau ada orang yang salat salam assalamualaikum warahmatullah, dibukalah pintu surga. Assalamualaikum warahmatullah, dibuka pula pintu neraka. Jadi karena saya pernah mendengar katanya seperti itu, biar dibukalah pintu surga. Tapi Pak, praktek ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita baca ini. Hadisnya riwayat Muslim. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai materinya Pak. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Cara sholat yang sesuai sunnah bisa insya Allah. Alhamdulillah. Dan hindari beberapa larangan yang tadi kita sampaikan. Ada yang mau disampaikan silahkan. Baik, silakan. Yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke sutroh Tat. Saat kita sholat sunnah, kita menggunakan sutroh orang yang lagi duduk atau sholat. Tapi kita belum selesai. Sudah. Volumenya beda ya. Kita belum selesai sholat. Orang yang kita jadikan sutroh itu udah Pindah. selesai pindah. Terus yang di depan kita sutroh itu jauh sekali. Ya. Kira-kira sejauh mana kita boleh Bergerak.
untuk mendekati sutra. Masya Allah. Makasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana asalnya, Pak? Blora. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Kalau kita sholat memakai sutroh, tapi yang kita jadikan sutroh adalah orang yang sedang duduk. Di tengah sholat orangnya pindah. Apakah kita harus mengikuti beliau? Jangan, nanti pulang dia. Sehingga ketika kita sholat lalu sutroh kita pindah, apakah kita perlu bergerak untuk mencari sutroh berikutnya? Ada keterangan yang disampaikan oleh, seingat saya, Ibnu Abdul Bar yang menganjurkan itu. Jika memungkinkan untuk dijangkau. Memungkinkan untuk dijangkau itu artinya tidak terlalu jauh. Nah, kira-kira batas jauhnya seberapa? Batas jauhnya adalah tidak membutuhkan gerakan yang banyak, yang jika dilihat oleh orang, sampai orang itu mengira kita nggak sedang sholat. Misalnya, Anda berada di shaf yang kelima, sutranya hilang, maju sampai ngarep tekan tembok. Nah, orang lihat tuh, kamu kok jalan-jalan ketika sholat? Dan begini, ada keterangan begini ya. Kehilangan sutroh, lalu mencari sutroh berikutnya, ini sifatnya anjuran. Kalaupun kita mengikuti keterangan Ibnu Abdul Bar. Tapi terlalu banyak bergerak ketika sholat, batal berdasarkan ijma' ulama. Maka pertimbangkan, jika terlalu banyak bergerak, sebaiknya tidak. Tapi kalau cuma selangkah, 2 langkah, maju, atau ke samping, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Jadi, kalau boleh ngasih batasan berdasarkan banyaknya gerakan, cukup 3 langkah saja. Wallahu alam. Monggo. Selanjutnya. Siapa duluan ini? Nah, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah on ini, sudah on. Oke, langsung aja Pak, nanti saya ulang. Kalau mau biar kenceng begini. Bacaan makmum pada waktu sholat berjamaah. Okay. Jadi kalau imam itu membaca Al-Fatihah, apakah makmum harus membaca Al-Fatihah berbarengan dengan imam atau setelah atau tidak membaca? Itu kalau sholat dilafalkan. Tapi kalau sholat Syria, misalnya sholat duhur, sholat asar, atau ya sholat duhur, sholat asar, itu bacaan yang dibaca oleh makmum itu apa? Atau tidak membaca karena sudah dibaca oleh imam? Masya Allah, baik. Jika sholat jahriyah atau sholat sirriyah, apakah makmum perlu membaca? Untuk sholat sir, jelas makmum membaca sebagaimana imam. Sedangkan untuk sholat jahriyah, apakah makmum perlu membaca jika dia mendengar bacaannya imam? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini untuk bacaan Fatihah. Ada yang mengatakan makmum nggak perlu baca, cukup mendengarkan bacaan imam. Makmum tidak perlu baca, cukup mendengarkan bacaan imam. Dan ada yang mengatakan makmum harus tetap membaca Al-Fatihah. Kapan waktunya? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan imam harus ngasih jeda, diam sesaat, yang disebut dengan as-sakt. Setelah imam selesai baca Fatihah, ngasih jeda sesaat yang cukup bagi mau membaca Fatihah. Lalu setelah itu baru imam baca surat. Namun praktek ini tidak didukung oleh dalil, sebab tidak kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan makmum membaca saat imam baca surat. Dan ada yang mengatakan pokoknya sebisanya dan sedapatnya. Ini pendapat jumhur. Tapi saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan makmum diam. Dengan alasan kalau imam diperintahkan untuk mengeraskan bacaan, berarti hikmahnya adalah kudu ana sing ngrungokno, gitu kan? Diperintahkan untuk mengeraskan bacaan kan berarti harus ada yang mendengarkan. Yang mendengarkan siapa dalam sholat jamaah itu?
Imam sendiri atau makmum? Makmum. Lah kalau makmum kabeh maca dhewe-dhewe terus sing ngrungokno sinten? Belum lagi nanti ada kesalahan dan seterusnya. Sehingga jika imamnya sudah diperintahkan untuk mengeraskan bacaan, maka konsekuensinya berarti harus ada yang mendengarkan. Terus sinten yang mendengarkan? Makmum. Maka makmum tidak perlu membaca ketika sholat jahriyah. Wallahu a'lam. Berapa? Oh, nyambung ya. Kalau yang masbuk ketinggalan Fatihah, intinya begini, selama suara imam terdengar sehingga beliau jahar, baik baca Fatihah maupun baca surat, makmum yang bergabung cukup diam mendengarkan. Meskipun misalnya beliau masbuk, dapat ketika imam sudah di tengah baca surat, langsung Allahu Akbar, terus diam mendengarkan imam membaca. Karena kalau dia membaca Fatihah berarti dia tidak mendengarkan imam. Padahal Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka perhatikan dan dengarkan, diam agar kalian dirahmati. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Abu Tito dari Bekasi, Ustaz. Dari Bekasi, Jauh. Masya Allah. Mungkin pertanyaan saya tidak fokus kepada substansinya, Ustaz, tapi ada korelasi dengan apa yang sudah dijelaskan, Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan penentuan amal baik buruk manusia itu ditentukan saat akhir kehidupan seseorang. Yang dikatakan Ustaz tadi, inama amalu bil khawatir. Bil khawatim. Nah, ini sebelumnya kita juga dapat dari Ustadz Wira Bahrum mengatakan bahwa makna kata fa'lam anahu qalu la ilaha illallah itu memiliki timbangan yang berat dibandingkan dengan seluruh amalan yang pernah kita lakukan. Ini katanya pahalanya, hadiahnya ulaika sabul jannah, surga, Ustaz. Mungkin pertanyaannya kemudian pertanyaannya, bagaimana orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakaratul maut sampai dia meninggal, Ustaz? Ini banyak ustadz yang menjelaskan, kadang-kadang sangat bervariasi, Ustaz, nggak bisa dipegang. Ada yang mengatakan contoh paman beliau sendiri, Abu Talib, nggak sempat mengucapkan la ilaha itu, nggak masuk surga, Ustaz. Pertanyaan saya sekarang untuk kedua orang tuanya, Ustaz, Siti Aminah dan Abdullah, ini bagaimana, Ustaz? Ini belum terjawab sampai sekarang ini, Ustaz. Kemudian yang kedua, untuk mengucapkan syahadat sebagai syarat sebelum Islam tadi, Ustaz, kan itu harus diucapkan. Kalau orang mu'alaf kan dengan ritual, dengan bentuk formal di masjid dan sebagainya. Nah, kalau kita yang Islam turunan, Ustaz, ya warisan. Mungkin saya juga sejak lahir sampai sekarang belum secara formal mengucapkan la ilaha illallah itu tadi, syahadat tadi, termasuk anak cucu kita, Ustaz. Nah, ini bagaimana hukumnya nanti untuk bertanggung jawab kita yang belum mengucapkan syahadat tadi, mereka sudah mulai lakukan sholat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadis innamal a'malu bil khawatim ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan ini salah satu di antara penjelasan bahwa penentu dari hisab manusia adalah dilihat dari ujung hidupnya. Karena itu secara umum jika ujungnya bagus, maka semuanya dinilai bagus. Tapi kalau awalnya bagus tapi ujungnya jelek, dinilai jelek. Dan gak sedikit ada orang yang dulunya bagus, belakangan jadi menyimpang. Dulu ada seorang ulama besar. Beliau menulis buku yang sangat terkenal dan dijadikan rujukan dalam masalah akidah. Judul bukunya As-Sira' Bainal Islami wal Wathaniyah. Judul bukunya Perhelatan antara Islam dan Paganisme. 2 jilid, Pak. Dan buku itu dipuji oleh ulama yang lain sampai ada yang mengatakan laqad ishtara bi kitabil jannah. Orang ini membeli surga dengan kitabnya.
Namun Masya Allah di akhir hayatnya dia jadi ateis dan mati dalam kondisi ateis. Dan itu kemudian jadi pelajaran. Lihatlah, ada orang yang dulu tokoh besar dalam Islam tapi mati jadi ateis. Yang dihitung yang mana? Depannya atau belakangnya? Belakangnya. Sehingga dia mati kafir. Padahal dulu dia menulis buku yang dipuji oleh para ulama yang lain. Ada muadzin yang dia sebagai muadzin rutin adzan. Kemudian suatu ketika tertarik dengan wanita Nasrani. Lalu dia melamar, wanita itu bersedia dengan syarat dia pindah masuk Nasrani. Muadzin ini hafidh Quran. Hafidh Quran muadzin. Akhirnya dia masuk Nasrani. Mungkin dalam niatnya nanti setelah saya jadi Nasrani tak ajak wanita ini masuk Islam. Ternyata nggak bisa, dia katut bojone. Jadilah dia Nasrani. Seluruh hafalan Qur'annya hilang kecuali satu ayat. Kecuali satu ayat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Akan datang satu masa di mana orang kafir berangan-angan andaikan dulu dia jadi muslim. Itu kan ayat yang ngantem dia sendiri. Dia jadi kafir. Akan datang satu masa di mana orang kafir itu berangan-angan andaikan dulu dia jadi seorang muslim. Hilang seluruh hafalan Qur'annya, tinggal satu ayat ini tok. Sebagai peringatan bagi dia sendiri. Ayat ini melaknatmu dan kau pelaku yang melanggar di ayat itu. Masya Allah. Makanya penentunya ada di ujung, bukan di awal. Kita semuanya punya masa silam. Yang mungkin di antara kita masa silamnya ada yang nggak karuan. Saya punya masa silam, bapak-bapak punya masa silam. Tapi kita tidak berbicara masa silam. Kita berbicara apa yang sedang kita alami saat ini dan merencanakan ke depan. Apa yang bisa kita upayakan untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Maka diselenggarakanlah pesantren kilat lansia. Ya. Semoga bisa mengantarkan husnul khatimah. Nggih. Monggo jenengan nanti kalau meninggal dunia, nggih. Undang-undang koncone ndang dilayati maksudnya Pak. Bisa jadi meskipun nggak ada jaminan ya, bisa jadi jenengan yang melayati kita daripada kita ngelayati jenengan ya. Namun kita berharap kalau bapak-bapak masuk surga lebih awal dan tidak melihat kita di surga, tolong kami dicari, Pak. Nggih. Ya nanti kita buat grup WA. Nggih. Grup WA, insya Allah nanti kalau ada informasi apapun terkait kajian atau tausiah bisa dimasukkan di grup WA. Nonton grup WA-nya ada ya. Sabar insya Allah ya. Pripun? Jadi, nggih. Sekarang terkait Abu Thalib ya, kita fokus di pertanyaan. Abu Thalib dia mati dalam posisi kafir. Kenapa? Karena sejak awal dia nggak pernah masuk Islam. Dan ditawari oleh Nabi SAW, ya ammi qul la ilaha illallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Pokoknya cukup itu saja, nanti tak bela paman di hadapan Allah. Dan beliau tidak mau. Abu Thalib itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena khawatir nanti kalau mengucapkan la ilaha illallah dianggap menentang bapaknya. Sebab Abdul Muttalib, bapaknya Abu Thalib, itu mati dalam posisi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Lalu untuk orang tua Nabi SAW sendiri bagaimana? Nah nanti bisa dilihat artikelnya ya. Dan dibaca di situ ada artikel yang sangat bagus tentang kondisi orang tua Nabi SAW. Seperti penjelasan Imam An-Nawawi, Al-Qurtubi dan yang lainnya. Yang mereka mengatakan bahwa orang tua Nabi SAW agamanya beda dengan anaknya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya beda dengan ayahnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar, apakah Anda akan menjadikan berhala sebagai Tuhan?
Dan menyebut ayahnya Ibrahim mati kafir tidak sama dengan menghina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena memang realitanya demikian. Dan kita cuma menyampaikan apa yang ada dalam realita sejarah. Ngerti nggak Pak? Nah mungkin nanti bisa dipelajari ulang untuk artikel masalah posisi orang tua Nabi SAW. Kita semuanya sepakat menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penilaian di sini tidak ada hubungannya dengan penilaian terhadap orang tua beliau, tidak ada hubungannya dengan penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini kita menyampaikan realita sejarah dan apa yang beliau sampaikan bukan karena masalah latar belakang keluarga. Ngatan ya? Maka Nabi SAW pernah mengingatkan, wa man batta'a amalu lam yusri bihi nasabu. Orang yang amalnya telat tidak bisa dibuat jadi cepat gara-gara nasab. Tidak bisa dibuat dari cepat gara-gara nasabnya. Anake kiai tapi gawene mau ngombe ae. Delengno karo wong. Kowe iki anake kiai kok urip kok mau ngombe. Oh sing jenenge urip kan mong mampir ngombe. Ngombe kok ini. Maksudnya mendem ya. Enggak boleh. Baik. Maka meskipun dia ini punya nasab yang bagus, tapi kalau amalnya jelek ya dinilai jelek. Wallahu a'lam. Puncak apa? Masya Allah. Kalau kita belum pernah mengucapkan kalimat syahadat, padahal kita sudah muslim dari lahir, tidak perlu ada ritual khusus. Jadi begini ya, kenapa harus ada kegiatan khusus berupa pengucapan syahadat di depan jamaah ketika ada orang masuk Islam? Ini masalah pengakuan. Karena kan sebelumnya orang ini dikenal sebagai non-muslim. Lalu dia menyatakan syahadatnya di depan umum. Biar selanjutnya masyarakat tahu, sekarang saya sudah ganti agama loh ya. Sehingga nanti tolong sikapi saya sebagai muslim. Nanti kalau saya mati tolong disolati dan seterusnya. Dalam rangka untuk menyatakan di depan umum. Saksikan kalau saya sudah muslim. Sementara kita kalau muslim sejak lahir, nggak perlu seperti ini Pak. Aku ngerti gue muslim ketika lahir kan gitu ya. Sehingga nggak perlu ada acara pernyataan masuk Islam. Dan kita bersyahadat setiap saat kita sholat. Dan itu sudah cukup. Sebab fungsi pernyataan di depan umum itu tujuannya hanya untuk pengumuman bahwa kita sudah pindah agama. Okay. Nanti untuk syarat nikah dan seterusnya. Dan memang harus formal untuk menunjukkan kalau dia sudah pindah agama. Biar nanti ketika dia meninggalkan sikapnya beda gak Pak? Antara muslim dengan non-muslim. Makanya kalau ada non-muslim yang masuk Islam, tapi agamanya keluarganya nggak terima. Ketika mati digandoli itu Pak. Gimana? Kami keluarganya mau menangani jenazah ini secara keyakinan agama kami. Terus kita sebagai muslim gimana? Wajib nyolati. Minta izin Pak. Pokoknya kami minta izin, kami nyolati. Sudah, setelah itu terserah. Kalau emang secara rebutan mungkin menang mereka. Tapi kita wajib nyolati. Dan harus dimandikan, dikafani. Nah biasanya kalau kafan ini sensitif. Karena mereka nggak mau pakai kafan, maunya nganggo jas. Pakai sepatu juga Pak? Jam tangannya ada nggak itu? Hah? Engkau sepatunan, sabuan, kocomotonan. Hah? Oh gitu. Masya Allah. Ada salon make up. Subhanallah. Baik, monggo.
Makmum apakah membaca ta'awud ketika sholat? Untuk jahar. Baik. Jika sudah terdengar bacaannya imam, maka makmum cukup baca iftitah. Allahu Akbar, lalu baca iftitah. Imam sudah terdengar. Gimpun, sudah. Tidak perlu dilanjutkan. Baik. Di ujung apa, Pak? Oh, di ujung nyawa, di ujung hidup. Baik. Ukuran di ujung seperti apa? Intinya sebelum nyawa berada di tenggorokan. Sebab Nabi SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat hamba selama belum sekarat. Tapi nek sudah sakaratul maut, kados dene Fir'aun. Fir'aun begitu tenggelam, dia itu masih hidup. Orang tenggelam kan nggak langsung mati, Pak ya. Butuh berapa menit, Pak dokter, tenggelam bisa hidup? Oh, nggak pernah dipraktekkan? Tergantung. Ya. Dia ketika Fir'aun itu tenggelam, dia baru mengatakan, aku beriman bima amanat bihi banu Israel, dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Ya. Wa qad asaita, mencoba kita tunjukkan ayatnya. Wa qad asaita min qabl. Ya. Ada di surat Yunus. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Kami lewatkan Bani Israel sehingga dia selamat dari lautan. Lalu diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena semangat untuk ganyang Bani Israel. Jadi dia mengikuti itu semangatnya pengen ngejar Bani Israel. Mbok menawa ketangkap nanti kita habisi mereka. Sebab Bani Israel nggak bawa senjata. Hatta idza adrakahul gharaqu. Begitu Fir'aun tenggelam, qala, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhannya yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim. Langsung dikatakan oleh malaikat, al-an, saiki kowe ngomong kaya ngono. Al-an artinya apa? Sekarang. Saiki kowe ngomong kaya ngono, wa qad asaita min qablu, padahal sebelumnya kau itu bangkang. Wa kunta minal mufsidin, dan dulu kau orang yang rusak. Senengane ngerusak. Tidak diterima. Sehingga kalau orang sudah terus baru la ilaha. Jadi la ilaha saja. Karena dia di posisi sekarat. Sehingga tidak lengkap sampai illallah. Ketika dia di posisi sekarat, maka sudah tidak berlaku. Ujung yang tidak berlaku itu di posisi apa? Sekarat. Tapi kalau masih bisa diajak ngomong, masih bisa mikir kanan kiri, nah itu masih bisa untuk diajak bertaubat. Monggo. Selanjutnya, Masya Allah, silakan. Terima kasih, Ustaz. Dalam posisi sujud disyariatkan untuk Ya. Ya. Oh, baik. Kita punya masalah jika kita dianjurkan untuk merenggangkan antara paha dengan perut saat sholat. Namun ternyata lebar softnya tidak memungkinkan. Terus bagaimana? Ya, ini pengecualian jadinya, Pak. Sunnah itu jadi tidak bisa kita lakukan, seperti sunnah merenggangkan tangan karena makmum kanan kirinya ada orang. Termasuk sunnah ketika
apa misalnya takbiratul ihram kita tidak bisa lebar, atau kalau setinggi pundak dan telinga bisa ya, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya, dan ini sifatnya anjuran, tidak wajib, sehingga kalaupun tidak bisa melakukan karena keterbatasan, kita tidak berdosa dan sholatnya tetap sah. Selanjutnya yang kedua, apa tadi? Larangan posisi duduk ketika sholat, apakah berlaku juga di luar? Karena ilahnya adalah meniru binatang, maka wallahu a'lam, semua bentuk meniru binatang itu nggak boleh, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Cuman ada gerakan dalam sholat yang dia punya kemiripan dengan meniru binatang. Makanya oleh Nabi SAW dikasih peringatan khusus. Wallahu a'lam. Beripun ini. Oh, enggak. Pak Edi dari tadi udah angkat tangannya. Panduan yang kita punya ini, apakah bisa kita ajarkan kepada istri di rumah atau ada perubahan? Kalau untuk istri pasti kita ditanya kan, baik. apa nih oleh-olehnya nih? Nah, Masya Allah. ya. Nanti jangan lupa bakpia ada nggak? Oh, jam 11. Oh. Yang terakhir Ustaz, duduk tasawuf awal dan akhir itu kadang-kadang saking rapatnya itu kita nggak bisa sempurna. Nggak bisa tawarruk. Iya. Itu Nah. tiga itu. Maksud Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Baik. Yang pertama, untuk kacamata sebaiknya dilepas atau dipakai. Tidak ada aturan khusus dalam masalah ini. Intinya, Bapak lebih nyaman yang mana? Kalau sekiranya dipakai sujud ganggu, apalagi rodok larang ya. Pas keplenet waktu sujud pecah, wah, resiko. Kalau sekiranya menurut Anda ini ganggu, silahkan dilepas. Tapi kalau saya nyaman kok pakai kacamata, monggo pakai kacamata. Sebab seperti ini tidak ada dalil khusus. Intinya kembali kepada mana yang lebih nyaman. Baik. Yang kedua, untuk sholat laki dan perempuan apakah ada bedanya? Hukum asalnya sama. Karena nabinya satu. Dan nabi yang satu ini berlaku untuk semua jenis kelamin. Sehingga selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahasanya itu khusus untuk perempuan, hukum asalnya berlaku bagi laki dan perempuan. Memang ada hadis yang menyebutkan sujudnya wanita dirapatkan telapak tangannya sehingga ditaruh di dalam. Namun hadis ini dhaif. Sehingga yang benar sujud wanita sama sebagaimana sujud laki-laki. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, tentang ada orang yang kesulitan untuk sujud tawarruk ketika duduk tasyahud akhir disebabkan karena rapatnya soft. Nah, ini ada hadis yang kira-kira bisa kita jadikan sebagai apa? Acuan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khiyarukum alyanukum manakiba fis shalah." Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling lemes badannya ketika sholat. Dan yang dimaksud di sini adalah gak kaku. Disuruh rapat pak, rapat. Disuruh maju dikit pak, maju. Mundur dikit pak, mundur. Gak kaku dia. Kadang ada orang yang ketika sholat tuh kaku banget. Pak merapatkan soft pak, gak mau dia. Sajadahnya wis ning kono ki. Lah jenengan lho kelangan nopo nek sajadah diinjak orang lain gitu loh. Apa yang dia itu rugi apa kalau sajadahnya diinjak orang lain? Sikile beda ya mas. Masya Allah. Kemudian ketika takbiratul ihram, wah nyampluk kanan kirinya dia.
Lu katanya sesuai sunnah seperti ini. Ya betul, tapi ini kan kondisi jamaah. Ada situasi di mana Anda harus menyesuaikan. Termasuk diantaranya adalah pada waktu tasyahud akhir. Kalau posisi soft rapat semua, lalu tawaruk semua, nanti ada yang nggak dapat tempat, Pak. Munggah kan mumbul dia. Maka di posisi ini ada yang perlu ngalai iftirash. Bisa jadi yang ngalai iftirash ini lebih baik daripada yang tawarruk. Karena dia ngalah kepada temannya sebab dia lemes ketika sholat. Apalagi posisi tawarruk dan iftirash sifatnya hanya sunnah. Wallahu a'lam. Ditinggal karena apa? Meninggalkan karena apa? Kalau lupa ketiduran boleh. Boleh mengqadha salat hanya ada satu atau dua alasan. Satu ketiduran, dua lupa. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha. Ini dalilnya ya. Siapa yang dia ketiduran atau lupa ketika sholat, makanya hendaknya dia sholat ketika ingat. Ya. Fa idza nasiya ahadukum, kalau kalian lupa sholatan aw nama anha atau ketiduran, falyusalliha hina dzakaraha, maka hendaknya dia kerjakan saat ingat. Dan hanya ini yang boleh qadha. Tapi kalau sengaja jenengan nggak sholat sudah berapa lama? Setahunan ya Pak. SMP sampai kuliah ini udah tahu sholat. Berapa itu? 6 tahun, 7 tahun. Baik. Nah terus maunya gimana? Saya mau qadha selama 7 tahun. Yuk gak ditompo. Sama dengan sholat di luar waktu. Misalnya tidak sholat duhur kemarin, mau dikerjakan sholat duhur hari ini. Pas sholat duhur ini itu harusnya waktunya kemarin, bukan sekarang. Berarti dia sama dengan sholat di luar waktu. Terus yang bisa dilakukan apa? Perbanyak sholat sunnah. Semoga sholat sunnah itu nambal kekurangan dalam sholat wajib. Sehingga bukan qadha. Wallahu a'lam. Makasih. Oh insyaallah setelah Pak Tono ya. Monggo Pak Tono. Pak, tentang apa? Tumakninah, Pak. Itu ukurannya apa ya? Maksudnya tadi disebutkan misalnya ruku ya pas ruku. Ya. Antara ruku dengan sujud itu apakah tumakninahnya seperti apa gitu Pak? Baik. Terus yang kedua ini Pak, kalau kita ketinggalan terus sama imamnya terlalu cepat itu bacanya. Waktu bacaan di tiap gerakan itu. Oh gitu. Nah, itu gimana itu Pak? Kira-kira? Baik. Barakallahu fiik. Apa ukuran tumakninah? Ukuran tumakninah adalah diam sejenak dan cukup untuk membaca satu doa di masing-masing rukun. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Cukup membaca satu doa di masing-masing rukun. Ngerti nggih? Sehingga sempurna dulu baru baca doa. Kalau cukup untuk itu disebut tumakninah. Kalau kurang dari itu enggak disebut tumakninah. Makanya culit. Kamu sudah berdoa dong? Sudah. Ternyata doanya dibaca sebelum sempurna. Banyak orang ketika sujud itu Allahu Akbar subhanallah tul langsung muntah. Dia membaca subhana rabbiyal a'la itu saat proses turun. Subhana rabbiyal a'la tul langsung naik dia. Karena dia membacanya saat bergerak. Tunggu dulu subhana rabbiyal a'la itu setelah turun subhana rabbiyal a'la Allahu akbar. Rabbighfirli Allahu akbar. Yang kedua apa, Pak? Oh, baik, kalau makmumnya nggak bisa ngejar imam, ya tetap harus tumakninah dengan batasan tadi minimal. Harus apa? Cukup untuk membaca satu doa di masing-masing
rukun. Ngoten ya. Dan imam yang kecepatan seperti ini memang makruh. Meskipun dia bisa jadi tumaknina tapi terlalu cepat sehingga kepontal-pontal makmum yang sudah sepuh nggak bisa mengikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini tangan ini coba semula ini turun, kemudian ada yang Baik, Masya Allah, baik. Sekalian Pak Yanto atau Pak Janto? Oh, baik. Langsung aja boleh. Baik. Masya Allah. Baik. Yang benar ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu sedekap ataukah dilepas? Ada dua pendapat ulama. Ada tiga malahan ya. Ada yang mengatakan yang lebih bagus sedekap. Ada yang mengatakan yang lebih bagus dilepas. Dan pendapat yang ketiga boleh milih bebas. Dan yang ketiga ini seingat saya pendapatnya Imam Ahmad. Beliau lebih memposisikan at-takhyir, boleh milih. Mau sedekap silahkan, mau lepas juga silahkan. Nah, secara pribadi saya lebih cenderung dilepas, meskipun tidak mengingkari sepeser pun yang sedekap. Karena ini sifatnya afdoliyah. Mana yang lebih afdol? Apakah sedekap ataukah dilepas? Kalau perbedaan pendapat dalam masalah afdoliyah, ya jangan sampai marakno padu. Yang selanjutnya, kalau sunnah yang tadi ya, pada waktu turun sujud membaca takbir, ini apakah juga boleh dirutinkan? Angkat tangan ketika mau sujud. Yang lebih sesuai sunnah sebaiknya tidak rutin. Sesekali. Karena Ibnu Umar tidak menyaksikan itu. Malik Ibnu Khuwairits pernah menyaksikan itu. Sehingga apa yang dipraktikkan Nabi SAW sesekali, kita praktikkan sesekali. Apa yang rutin kita praktekkan rutin. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kurang sabar mendahului imam atau gerakannya membersamai imam. Nah, ini memang sering terjadi ya. Ada jamaah yang nggak sabar. Jadi makmum kudu sabar. Pripun sabare makmum? Jangan bergerak sampai imam selesai bar. Sama seperti ketika kita baris berbaris. Hadap kanan. Sudah hadap kanan belum? Belum. Nunggu apa? Gerak. Nah, baru hadap kanan. Loh, iso kok baris berbaris kayak gitu. Masa sholat kesulitan sehingga Allah rodok dawa ya karena imamnya tua. Maka makmum tolong jangan bergerak, sabar dulu, berdiri dulu. Lah iki wis wayahe sujud ya, engko dhisik. Makmum belum wayahe, imam tunggu dulu sampai sempurna sujud baru makmum melu sujud. Sehingga gerakan makmum itu setelah imam selesai mengucapkan bar baru makmum bergerak. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Udah selesai Pak, tolong bangun Pak, sing turu bangun ya. Kajian pun rampung. Pripun Pak Pangan? Ini kan praktek. Nah. Ya. Supaya sholat kita jamaah ini betul sehingga bisa dibawa. Masya Allah. Saya masih melihat ini yang imamnya itu saja. Nggih. Masalahnya imamnya wedi arep ngelingno. Imamnya batal Pak nek njuk kontrol makmume. Napa imamnya pas di tengah sholat ngelingno makmum ngerapet kok batal. Inilah salah satu di antara efek samping kalau peserta kajian tuh wis tuwa, Pak. Sing ngisi-isin wedi. Oh no.
Nah, dan jadi tolong yang renggang tuh belajar merapatkan ya. Belajar merapatkan. Barangkali imamnya sungkan arep ngelingno wong tuwa kok dikongkan-kongkon gitu. Baik. Alhamdulillah. Ini ada materi jam berapa? Jam jenengan kan belum istirahat. Iya. Harus istirahat dulu. Iya. Buat sarapan mboten? Enggak boleh ya, puasa. Nah, krungu noto piring wis gelisah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.